dan padat. Saya ingin menanyakan satu hal sedikit out of context. Dari penuturan Mas, kita perlu mencari pengalaman leadership dan networking yang realistis serta signifikan. Tetapi bagaimana jika pengalaman tidak cukup signifikan? Bisakah kita tutupi dengan strategi dengan menyampaikan prestasi, seperti menang lomba, pernah menjadi pembicara, seperti itu. Terima kasih. Sekali lagi ya, itu subjektif ya. Mungkin bagi kalian itu mengisi seminar, menang lomba itu sebuah prestasi. Mungkin itu sebuah prestasi, tapi bagi beberapa orang itu bukan prestasi. Aku juga menang lomba secara nasional lomba danau itu juga juara. Aku juga jadi pembicara di mana-mana gitu kan. Itu nggak tak masukkan. Kenapa? Karena lebih menarik kalau kita menyelesaikan masalah. Lebih menarik kita menyelesaikan masalah. Kalau aku diundang, misalkan kayak di Copy Education gini, iya sih aku menyelesaikan masalah, memberikan perspektif berbeda tentang menulis esai. Tapi menurutku akan lebih menarik kalau misalkan di essay chevening itu kita menyelesaikan masalah yang langsung real gitu. Kan kasarannya kalau misalkan kita kuliah, kita kan kadang protes sama dosen kan, ya ini nggak ada implementasinya gitu. Ya sama kayak chevening gitu. Jadi alangkah baiknya itu memang yang tidak membanggakan tadi loh, itu subjektif. Coba tanya ke temanmu yang sebidang atau enggak yang berbeda bidang, mungkin dia menganggap pengalaman-pengalaman itu luar biasa gitu. Nah, ini saya kasih contoh beberapa temanku yang tadi itu, yang masalah bidan tadi. Temanku yang bidan itu tadi itu bilang bahwa pengalamannya dia tentang membantu pemerintah di pedalaman di NTT itu tidak menarik gitu. Tapi ketika aku dorong untuk menulis, lolos juga kok gitu. Karena menarik daripada IPK aku bagus gitu. Menurutku kurang menarik kalau sebagai pembaca aku ya semuanya juga IPK bagus gitu kan. Ya semuanya juga punya prestasi. Tapi kalau misalkan punya pengalaman di pedalaman ya gitu. Nggak banyak sih impact-nya, tapi itu menarik bagi chevening gitu. Oke, semoga menjawab itu ya ada untuk Kak Aryo. Nah, kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Jen Justina. Halo Kak, kalau jurusan di S1 berhubungan dengan course yang kita pilih, tapi pekerjaan tidak terlalu berhubungan, apakah bisa disambungkan dengan writing skill? Dan terkait karir atau plan, jika tidak bisa direalisasikan setelah kembali ke Indo, bagaimana ya? Jika ada kendala, apakah kita harus menuliskannya di essay? Gini, untuk yang pertama tadi yang berkaitan dengan apa tadi, writing skill? Iya, writing skill-nya. Karena tidak ada korelasi. Jadi apa-apa. Jadi gini, untuk pekerjaan yang tidak ada korelasinya, apakah perlu ditulis gitu? Kalau menurutku tergantung konteksnya. Kalau misalkan konteksnya leadership bisa ditulis gitu. Tapi tadi kan sudah aku bilang bahwa chevening itu minta salah satu korelasinya untuk kampus tadi ya. Itu harus ada korelasinya. Kalau enggak bisa. Harus salah satu ada korelasinya gitu. Terus untuk yang kedua tadi tentang apa? Kendala merealisasikan karir plan. Gini, salah satu yang membuat kendala kalian merealisasikan adalah kalian kurang data gitu. Jadi ketika kurang data, kalian balik ke Indonesia bingung. Jangankan balik ke Indonesia, nanti kalian di interview juga bingung gitu. Gimana caranya? Ya nggak tahu Pak gitu. Jadi lebih baik kumpulin data dulu, ya kan? Kalian harus optimis bahwa ini berhasil. Toh kalaupun nanti pulang ke Indonesia nggak berhasil nggak apa-apa. Tapi yang penting effort sekarang itu sudah mencerminkan kalian itu serius untuk daftar chevening. Itu yang dimau chevening gitu. Kalau misalkan nanti kalau misalkan pulang ke Indonesia nggak terrealisasi gimana? Ya kamu dicoret. Kamu tidak optimis dengan data kamu tentang impian kamu juga gitu. Jadi harus optimis dan sesuai dengan apa kemampuan kalian itu sesuai dengan datanya, sesuai dengan apa yang dimau berjalanan beriringan dengan apa yang dilakukan UK gitu. Ya, terima kasih Kak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Indra Trikuti.
Kurniawan. Kami minta pendapat apakah untuk essay leadership dan networking saya menggambarkan kepemimpinan dalam akuisisi bisnis SME dan kerjasama vintage sudah cukup. Kebetulan saya punya interest yang sama untuk membahas tentang SME business advancement dan profesional background saya di perbankan. Itu apakah sudah cukup menjelaskan? Kalau cukup dan tidak itu tergantung ya. Kalau misalkan SME-nya dan fintech-nya ini berkaitan dengan bank, maksudnya tentang pinjaman, misalkan kayak kita sebut merek ya Amarta gitu, atau enggak Investri gitu, itu bisa dikolerasikan gitu. Tapi kalau misalkan fintech-nya ini berkaitan dengan tipe-tipe kayak, kalau fintech berkaitan dengan pinjam uang kita, uang cepat, tahu kan, uang bunganya tinggi-tinggi itu. Ini tidak membantu SME gitu. Makanya harus cari fintech atau enggak pekerjaan sekarang kemungkinan berkaitan dengan fintech itu sangat bagus, itu nyambung sekali, itu enak sekali flow-nya. Kalau misalkan aku bikin esai itu enak sekali, itu tidak ada halangan sama sekali. Gitu. Tinggal ditulis aja, itu asik kok. Bank, fintech, SME, itu nyambung semua itu. Ya, tinggal bagaimana mencari korelasi dengan UK ya. Mas Berarti. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Francisca Leonita. Yang pertama, mengenai pemilihan tier university. Apakah budget atau besar tuition fee mempengaruhi kesempatan diterima di Stevening? Lalu yang kedua, mengenai IC, jika sudah punya pengalaman kerja lebih dari 5 tahun, apakah masih relevan untuk mencantumkan pengalaman selama kuliah di dalam esai? Silakan dijawab, Mas. Nah, untuk bagian kampus itu tadi, nggak ada hubungannya ya, misalkan kalian MBA, kalian MSc, kalian MA, semakin mahal, tuition fee-nya mahal, terus habis itu kampusnya top, itu tidak menjamin sama sekali ya. Jadi kalau misalkan aku diterima di Oxford gitu, bukan berarti kalian lolos Chevening, itu berbeda. Dua aspek yang berbeda. Lolos Chevening dan lolos kampus, SPP mahal, jurusannya apa itu tidak